pada dua orang yang barusan mengadakan semacam dialog, ya, dialog begitu. Nah, kenapa harus jauh-jauh saling bertanya begitu? Apakah si Uwas dan si Mir ini, ya, pernah membaca kitab Syekh sebelumnya enggak? Muhammad Wahab enggak? Sekarang Anda berdua saya tantang, nanti kita bisa live Zoom, tolong tunjukkan, ya, di mana kesesatan dalam kitab Ibnu Taimiyah itu, biar saya bakar nanti kutub-kutubnya yang ada pada saya ini. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluk di mana? Kemudian apalagi suka mengkafirkan. Ayo kita cek satu persatu dari kitabnya. Kalau antum berdua tidak punya, bisa di-download juga, sudah banyak sekarang kitabnya, ya, bisa di-download, ya. Tolong beri informasi kepada saya bagian mana dia mengatakan bahwa Allah seperti makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau dia mengkafirkan dua orang ini. Karena dia menyebut Taimi, Muhammad Wahab, ini sebagai mereka itu. Maka saya tantang. Kalau tidak, maka Anda adalah pembohong besar. Anda berdua adalah pembohong besar. Terutama salah satu di antara mereka ini pernah berbohong bahwa Saudi Arabia meliburkan demi untuk melaksanakan Maulid Nabi. Kemudian juga pernah saya jawab. Dia mengatakan bahwa Syekh Albani, Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin membolehkan bom bunuh diri. Ini sudah pernah jawab juga. Ya, maka saya perlu. Kenapa saya jawab ini? Ini adalah fitnah yang sudah memakan banyak korban. Terjadi pemukulan di berbagai daerah. Gara-gara fitnah seperti ini. Apa Anda tidak takut sama Allah dengan tuduhan seperti itu? Ya, mesti Anda takut kepada Allah. Ya. Buktikan di mana itu kitab-kitab. Nah, dan ini ikhwan, ini kita beli namanya, momen kita ini adalah yaitu antara fitnah dan fakta. Antara fitnah dan fakta. Dan ini akan kita bahas dalam beberapa majlis. Maka silakan antum para ikhwan ikuti, termasuk para fan kedua pengikut ini. Dan saya nasihatkan kepada antum semua, antum tidak boleh melontarkan kata-kata apapun, tidak tetap menghormati, ya, sesama muslim minimal, apalagi orang-orang yang berilmu. Dan kepada baik fan-nya dua orang ustaz ini, Anda harus fair, ya, tidak perlu main apapun, saksikan saja, karena para ahli ilmu itu biasa jawab-jawaban, biasa diskusi itu. Kita kalau baca sejarah para ulama dahulu, biasa mereka diskusi, siap jawaban. Ayo, kita akan jawab-jawaban, kita akan saling buktikan siapa sebetulnya yang membuat fitnah dan mana faktanya kalau itu adalah bukan fitnah. Nah, itu kita minta. Ya, itu kita minta sekarang. Kalau tidak, takutlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, ya, waladina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu qad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Surah Al-Ahzab ayat 58, orang-orang yang menyakiti orang beriman laki-laki dan perempuan bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang dia lakukan, qad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sungguh Anda telah memikul sebuah kedustaan yang nyata dan dosa yang nyata. Kedustaan dan dosa yang nyata. Ya, ini yang pertama. Ya, sampai juga menyinggung bahwa ada di tempat saya dibilang oleh si Mir ini, ya, atau si Ir ini, mengatakan bahwa di tempat saya ada yang nama lembaga memakai nama Imam Syafi'i, kemudian yang diajarkan adalah ajaran Wahabi. Andakah pernah Anda datang ke kampus tersebut dan lihat buku-bukunya? Anda tahu materi yang diajarkan? Atau hanya sekedar ingin fitnah? Saya undang Anda dengan penuh hormat ke sini. Mari kita lihat kurikulumnya, kitab-kitab yang diajarkan. Boleh kita lihat, dan berapa kitab-kitab Imam Syafi'i yang diajarkan dari ulama Syafi'iyah, mutunnya yang diajarkan, ya, mutunnya yang diajarkan kepada mahasiswa, ya. Boleh kita buktikan bahwa Anda itu sebetulnya ingin memprovokasi orang untuk terjadi berbagai bentuk kerusuhan sebetulnya. Bukan ingin menyebarkan sebuah kebenaran. Kalau Anda memang jujur, yang selama ini, ya, salah seorang mereka ini yang dari Sumatera ini sering mengatakan kita harus tabayun. Anda pernah tabayun kepada kitab-kitab Ibnu Taimiyah? Anda pernah tabayun kepada kitab Muhammad Wahab? Anda pernah tabayun pada dai-dai yang Anda cap sebagai dai Wahabi di Indonesia?
Kalau ingin telepon kepada saya kasih nomornya. Yang lain tidak diperbolehkan untuk mencatat nomor saya kecuali 2 orang ini. Kalau beliau ingin berdiskusi secara ilmiah dengan baik-baik, ya, nomor saya boleh ada WA 081 391 159 804. Kita berdialog secara beradab, secara sopan, tidak perlu kita biasa ulama dulu kita biasa tukar pikiran kah? Ya, mungkin saja antum berdua punya bukti, ya. Saya belum pernah menemukan, mungkin ayo kita berikan, kita bukti. Dan kita kritik. Ayo bersama-sama. Ya. Dan ini akan kita bahas nanti berapa topik ini. Yang sekarang ada berbicara tanpa ada bukti dan menuduh, ya, dan membuat kesimpulan sendiri. Dalam adab ulama kita ketika menyebutkan kesesatan suatu kelompok, bukan persepsi kita yang dikemukakan, tapi ada mengambil dari sumber mereka, dibaca, ya seperti umpamanya kita membantah Syiah umpamanya, bukan tuduhan dari kita. Kita ambil kitab mereka, kita baca halaman sekian, ya, dan kita tunjukkan. Nah, sekarang saya minta kepada antum berdua, di mana itu Ibnu Taimiyah Muhammad Wahab mengatakan menyerupakan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifatnya, yang sehingga antum anggap itu adalah musyabbihah. Lalu antum menuduh lagi suka mengkafirkan. Nanti saya akan buktikan kepada antum semua. Ini akan silsilahnya akan berlanjut, ya, sebagai dialog kita, biar antum juga mungkin belum tahu, karena boleh jadi antum belum tahu, ya, atau antum tahu dan sengaja menyembunyikannya demi menjaga pamor antum di dalam jemaah, nggak tahu, Allahu a'lam. Semua itu ada Allah yang tahu. Itu hakikat sebetulnya yang ingin kita katakan. Jangan sampai kita biasa dialog para ulama, ya, biasa dialog tukar pikiran. Maka kepada masyarakat itu kita lihat saja para ulama itu berbeda pendapat. Bahkan ada perbedaan pendapat yang harus dirunci dengan ulama. Sampai Imam Ahmad saja mengatakan Abu Thawr, seorang ulama juga, huwa ka ismihi. Itu biasa, dialog, ketika berdialog kadang-kadang ada lafaz. Tetapi kita di dalam berdialog tetap kita akan temukan adab yang baik. Jangan suka mengejek orang, merendahkan orang, ya, sampai mengatakan kemana akalnya, ya. Subhanallah. Orang mengatakan Allah itu fil ulu, ya, di mana akalnya. Ini akan kita kupas. Topik ini insya Allah jika Allah berikan kesehatan dan kesempatan, insya Allah akan kita kupas. Ada sekitar 20 topik atau lebih saya akan bahas masalah ini. Dari rekaman dari YouTube yang baru di-share, ya, beberapa hari ini, dari 2 orang ini yang sedang berdialog. Saya akan ambil dari sumber tuduhan-tuduhan mereka, saya akan jawab dengan fakta, dengan kitab-kitab, ya. Nah, dan bagi para jamaah bernilai, ya, mereka selama ini yang dituduh Wahabi itu adakah bukti-bukti mereka mengkafirkan? Adakah mereka menghalang-halangi orang untuk berceramah, mengatakan sepulan goblok, ya? Kalaupun ada dari dai dia begitu, dia tidak punya adab dan tidak bisa dinisbahkan kepada semua dai yang sepemikiran dengan mereka. Tetap pasti ada di antara mereka yang punya akhlak yang buruk. Itu saya tidak menafikan, mungkin, ya, dan itu bukan hal yang dibolehkan dalam agama siapapun.